Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Samnanur Aini dari kelas CKM 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan praktikum K3 mengenai kelelahan. Untuk yang pertama, apa sih kelelahan itu? Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dalam bekerja, meliput segenap kelelahan tanpa pandang apapun sebabnya. Sebab-sebab dari kelelahan yang pertama yaitu kelelahan yang sumber utamanya mata, kelelahan fisik umum, kelelahan mental, kelelahan syaraf, kelelahan oleh lingkungan yang monoton, kelelahan oleh lingkungan kronis, terus-menerus sebagai pengaruh aneka faktor secara menetap. Kemudian tanda-tanda kelelahan. Tanda-tanda kelelahan ada 5. Yang pertama yaitu penurunan perhatian, yang kedua perlambatan dan hambatan persepsi, yang ketiga lambat dan sukar berpikir, yang keempat penurunan kemauan atau dorongan untuk bekerja, yang kelima kurangnya efisiensi kegiatan-kegiatan fisik dan mental. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu dapat melakukan pemeriksaan tingkat kelelahan seseorang, dapat menggunakan alat, dan dapat menganalisa hasil pengukuran. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama handphone, kemudian aplikasi PVT, yang ketiga lembar dan reaction timer. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu pemeriksaan atau praktikum ini dilakukan secara berpasangan, satu orang sebagai probandus dan satu orang sebagai petugas pembantu mencatat hasil pengukuran. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, pemeriksaan ini atau praktikum ini dilakukan secara berpasangan, satu orang sebagai probandus dan satu orang sebagai petugas pembantu mencatat hasil pengukuran. Setelah itu, hidupkan aplikasi PVT, pilih frekuensi pengukuran 20 kali, pilih jangka waktu pengukuran antara 2 stimulan, pilih jenis stimulan, audio atau visual, tekan tombol start. Ketika muncul kata hide it, tekan tombol. Catat setiap hasil yang muncul pada layar, biasanya berupa angka pada formulir yang disediakan. Lakukan percobaan sebanyak 20 kali untuk masing-masing jenis stimulan. Setelah pengukuran satu stimulan selesai, maka dilanjutkan dengan pengukuran selanjutnya. Misal pengukuran audio selesai, maka dilanjutkan pengukuran visual. Data yang dianalisa diambil rata-rata, yaitu skors, hasil 10 kali pengukuran di tengah, 5 kali pengukuran awal, dan akhir dibuang. Setelah selesai pemeriksaan, matikan off pada alat, lepaskan alat dari sumber tenaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat praktikum agar hasil lebih akurat. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan tidak kontinu. Kemudian jarak maksimal sumber rangsang dengan subjek yang diperiksa maksimum 0,5 meter. Kemudian konsentrasi subjek hanya pada sumber rangsang, tidak boleh melihat alat maupun pemeriksa. Yang keempat yaitu waktu reaksi yang digunakan dapat keduanya atau hanya salah satu, suara atau cahaya saja. Kemudian untuk yang di tabel bawah itu merupakan hasil waktu reaksi dari praktikum kita. Nanti kita bisa lihat rata-rata dari poin atau hasil praktikum. Kemudian kita cari di sini hasil dari waktu dari rata-rata tersebut masuk ke dalam kriteria apa. Nah, kemudian di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja dari praktikum ini. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan red light, green light, tes waktu reaksi. Untuk instruksinya yang pertama yaitu klik tombol besar di sebelah kanan untuk memulai. Yang kedua, tunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Yang ketiga, saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, klik tombol besar dengan cepat. Klik tombol besar lagi untuk melanjutkan ke tes berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi pengukuran 5 kali. Jadi, setelah kita melakukan praktikum ini, kemudian kita lihat rata-ratanya. Nah, setelah kita lihat rata-rata, karena ini hanya 5 kali pengukuran, maka dari rata-rata tersebut kita kalikan dengan 1000.
Dari hasil praktikum didapatkan rata-rata sebagai berikut. Hasil praktikum rata-rata yang didapatkan yaitu 0,803999, tetapi di sini yang kita kalikan 1000 hanya 0,810 dikali 1000 dan hasilnya 810 mili/detik. Nah, ulasan yang dapat kita ambil dari hasil praktikum ini yaitu dari hasil tersebut pasien atau probandus mengalami kelelahan kerja berat dikarenakan waktu reaksinya lebih dari 580,0 mili/detik. Demikian hasil video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.